Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hatta Satur, sumber properti utama NRP 5017 231 007. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait buku yang berjudul Geologi Gunung Api Purba. Sekarang kita sudah sampai di bab 4 ya, yaitu judul erupsi gunung api. Oke, langsung kita bahas. Nah, jadi secara pengertian erupsi ini adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi menuju permukaan. Nah, secara mudahnya untuk kita pahami itu halnya seperti itu. Nah, namun di erupsi ini terdapat eh, dua model. Nah, dua model itu apa? Yaitu yang pertama itu ada ekstrusi. Nah, ekstrusi ini adalah magma ini benar-benar keluar dan membentuk suatu batuan yang baru gitu. Jadi dia magma ini benar-benar keluar dari istilahnya gunung berapi yang eh, gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada intrusi. Nah, untuk intrusi ini perbedaannya adalah magma membeku sebelum mencapai permukaan. Nah, jadi secara garis besar erupsi ini ada dua. Nah, yang pertama itu erupsi yang aktif, yaitu adalah magma yang benar-benar keluar dari dalam gunung api yang kemudian bisa membentuk batuan-batuan juga yang biasanya batuan di sini itu disebut batuan piroklastik. Nah, kemudian ada intrusi. Nah, intrusi ini adalah magma yang naik ke permukaan tapi tidak sampai keluar dari badan gunung api ya. Jadi magma itu membeku sebelum mencapai permukaan seperti itu. Nah, kedua proses ini tuh adalah fenomena erupsi yang dapat kita temukan gitu. Nah, meskipun di sini intrusi ini tidak mencapai ke permukaan, tapi dia salah satu eh, cara untuk proses keluarnya magma dari dalam bumi seperti itu. Nah, kemudian kita langsung saja lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu terkait klasifikasi erupsi berdasarkan asal-usul bahan penyusunnya. Nah, jadi erupsi ini secara eh, klasifikasinya itu di sini ada tiga. Nah, yaitu yang pertama erupsi magmatis, kemudian erupsi freatik, dan kemudian erupsi phreatomagmatis atau gabungan dari kedua erupsi magmatis dan juga erupsi freatik. Nah, yang pertama, erupsi magmatis ini memiliki ciri-ciri yaitu bahan yang keluar itu berasal langsung dari magma. Nah, jadi dari erupsi magmatis ini tidak tercampur dari zat pengotor di luar area magma ini. Nah, kemudian untuk produk dari erupsi magmatis ini ada gas vulkanik, kemudian ada juga bisa magma cair, kemudian juga kristal-kristal mineral primer. Nah, karena dia tidak di ada campur tangan dari luar, nah kristal-kristal primer ini dapat terbentuk melalui erupsi magmatis seperti itu. Nah, kemudian eh, contohnya gunung yang mengalami erupsi magmatis ini adalah seperti Gunung Merapi, Kelut, dan Anak Krakatau gitu. Nah, kemudian selanjutnya em, erupsi magmatis ini juga menyebabkan pembentukan lava, juga material-material piroklastik dan juga gas-gas tadi yang setelah disebutkan itu seperti gas H2O, juga karbon dioksida, kemudian sulfur dioksida juga dapat dibentuk dari erupsi magmatis ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke erupsi yang selanjutnya yaitu erupsi freatik. Nah,
Erupsi freatik ini berbeda dengan erupsi tadi magmatis tadi. Nah, erupsi freatik ini eh, tidak menyebabkan tidak disebabkan oleh magma. Nah, perbedaannya ada di situ. Jadi yang magmatis sesuai namanya itu disebabkan oleh magma, sedangkan freatik ini tidak disebabkan oleh magma. Nah, kenapa? Kenapa kok bisa terjadi erupsi? Nah, jadi untuk erupsi freatik ini itu berasal dari uap air dengan tekanan yang sangat tinggi. Nah, akibat biasanya itu disebabkan oleh eh, meskipun tidak kontak secara langsung, tapi karena adanya magma sehingga memberikan panas yang berlebih pada suatu aquifer. Nah, ketika aquifer itu panas, maka fasanya yang awalnya dia berupa zat cair, kemudian dia berubah menjadi gas. Nah, karena dari densitasnya ini menurun ketika air menjadi gas ini, sehingga ruang yang digunakan untuk yang diperlukan untuk menyimpan material-material air ini itu harus menjadi lebih besar. Nah, karena tidak ada peningkatan volume dari penyimpan air-air tanah ini atau zona aquifer ini, maka tekanan yang ada itu semakin meningkat. Nah, karena tekanan yang semakin meningkat ini, lama-kelamaan ketika sudah mencapai area-area di sekitar aquifer ini sudah mencapai titik tidak dapat titik jenuhnya atau sudah mencapai pressure atau sudah melewati pressure yang dapat ditahan, itu kemudian terjadilah erupsi ini, erupsi freatik seperti itu. Nah, dari material-material yang istilahnya dibentuk dari erupsi freatik ini, yaitu batuan-batuan yang tua yang awalnya ada di area aquifer, terus kemudian juga uap air. Nah, dan juga di erupsi freatik ini tidak menghasilkan magma baru seperti itu. Nah, karena tadi juga erupsi freatik ini tidak disebabkan oleh magma cair. Nah, kemudian kita langsung ke gabungan dari erupsi freatik dan juga erupsi magmatis, yaitu erupsi freatomagmatis. Nah, sesuai namanya, dia terdapat gabungan antara erupsi freatik dan juga magmatis. Nah, sebagian besar dari materialnya itu berasal dari batuan-batuan ruang. Nah, tapi juga sebagian materialnya lagi itu di asalnya itu merupakan dari magma, magma yang eh, ada di area tersebut. Nah, hal ini tuh dapat terjadi ketika magma ini berinteraksi secara langsung. Jadi magma ini istilahnya apa ya? Ketika magma ini berinteraksi secara langsung, ketika magma ini bermigrasi semakin ke atas. Nah, tiba-tiba dia itu melewati area dari eh, zona aquifer. Nah, karena dia melewati zona aquifer sehingga dia berinteraksi secara langsung dengan air air tersebut. Nah, tapi juga bisa kita garis bawahi untuk eh, interaksi yang dapat menyebabkan erupsi freatomagmatis ini juga tidak hanya dari aquifer, yaitu juga bisa terjadi di danau dan juga air laut seperti itu. Nah, meskipun tadi contohnya di sini di erupsi freatik ini dia eh, berasal dari aquifer yang memanas dan pressure yang meningkat. Nah, tapi secara bahasanya di sini dia itu eh, tidak melibatkan magma cair seperti itu. Nah, kemudian umumnya dari erupsi freatomagmatis ini itu terjadi pada gunung api Mar juga atau eh, gunung api bawah laut atau juga gunung api yang membentuk pulau seperti itu. Nah, kemudian dari eh, tahapan-tahapan umumnya secara garis besar itu dimulai dari eh, fase freatik.
Nah, fase freatiknya yaitu ketika pressure yang naik dari interaksi magma dan air. Nah, kemudian karena interaksi magma dan air ini secara langsung, tahapan selanjutnya yaitu adalah tahapan freatomagmatis. Nah, kemudian lanjutlah ke tahap magmatis. Nah, secara garis besarnya itu seperti itu. Nah, kemudian dapat kita lihat, nah, di sini ada contoh dari erupsi magmatik dan juga erupsi freatik. Nah, di erupsi freatik ini magmanya itu berada di sini. Nah, kemudian di sini ada aquifer yang memanas karena adanya magma yang dekat dengan aquifer. Karena memanas ini tadi, dia semakin meningkatlah pressure yang ada di tekanan. Nah, di sini zona area uap tekanan tingginya, dan kemudian dia karena sudah tidak sanggup untuk menopang, kemudian dia meletus di sini. Nah, kemudian di sini untuk erupsi magmatik. Nah, dari dapur magma, cairan magma, terus kemudian terbentuk juga gas-gas. Nah, juga cairan juga zat cair, juga zat padat yang tercampur dalam magma seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke klasifikasi erupsi berdasarkan sifat kegiatannya. Nah, di sini tuh klasifikasi berdasarkan kegiatannya itu adalah eh, bagaimana erupsi ini dihasilkan seperti itu. Nah, di sini tuh ada dua mode atau dua tipe yang menjadi sifat erupsi, yaitu erupsi dengan lelehan dan juga erupsi dengan letusan. Nah, kalau yang sebelumnya kita itu membahas tentang asal-usul bahan penyusunnya. Nah, kita itu kemudian membahas tentang eh, sifat dari erupsinya, yaitu erupsi lelehan dan erupsi letusan. Nah, untuk di erupsi lelehan ini tidak terjadi letusan secara eksplosif. Nah, jadi dia hanya mengalir dalam bentuk lava. Nah, jadi untuk magma yang keluar di sini itu tidak seperti yang gunung-gunung yang seperti kita lihat yang di film-film yang meledak dengan sangat dahsyat, kan? Tapi magma ini keluar dengan pelan, lambat, dan kemudian mengalir seperti itu. Nah, contoh biasanya eh, yang memiliki erupsi lelehan itu merupakan gunung api Perisai. Nah, jadi erupsi lelehan ini biasanya umum ditemukan di gunung api Perisai. Contohnya itu eh, di Hawaii itu gunung api Mauna Loa. Nah, kemudian untuk eh, parameter yang membedakan dia dari erupsi dari erupsi letusan itu adalah tekanan gas yang rendah, kemudian dia memiliki suhu magma yang lebih tinggi dari eh, erupsi letusan. Nah, kemudian dia memiliki viskositas yang rendah seperti itu. Nah, kemudian dia karena dia merupakan lelehan dan bergeraknya pelan, itu produk utamanya dia itu seperti sering membentuk juga kubah lava dan juga lava aliran seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke erupsi letusan. Nah, erupsi letusan itu eh, seperti namanya, dia itu magmanya diiringi dengan letusan. Nah, letusan ini biasanya disebabkan oleh tekanan gas yang sangat tinggi. Nah, dari em, erupsi letusan ini, seperti yang sudah kita pahami, yaitu erupsinya ini seperti istilahnya apa ya? Bom. Nah, seperti bom. Jadi dia meledak dengan sangat dahsyat seperti itu. Nah, untuk dari ciri-ciri yang membedakannya yaitu tekanan gasnya di sini tuh sangat tinggi, kemudian namun suhu magmanya di sini lebih rendah daripada eh, erupsi lelehan. Nah, kemudian dia eh, memiliki viskositas yang
lebih tinggi seperti itu. Nah, kemudian di sini contohnya dari gunung api yang erupsi lelehan, sini erupsi lelehan, ini juga erupsi lelehan. Nah, kemudian, nah ini ketika lava ini bercampur ke air, di sini ada tanda. Nah, di sini tuh, nah ini contohnya dari erupsi letusan, yaitu di Gunung Api Krakatau, seperti itu. Ini guys, itu. Nah, kemudian kita mungkin kita bisa langsung lanjut ke sini ya, karena gambarnya meskipun dari istilahnya sudah masuk ke um, yang berbeda dari klasifikasi lokasi dan juga mekanisme erupsi. Nah, tapi di sini menjelaskan tentang yang sedang kita bahas di bab 4.3. Nah, jadi di dapur magma ini sama, ketika naik itu juga masih sama. Nah, tapi yang menjadi perbedaan di sini adalah ketika sampai di hampir puncak, hampir puncak dari istilahnya apa ya, mulut gunung api. Nah, di sini untuk erupsi lelehan itu terdapat kebocoran gas. Nah, itulah kenapa tekanan gas yang muncul di permukaan itu menjadi rendah. Karena di permukaan ini itu eh, tekanan gasnya bocor keluar. Berbeda dengan erupsi letusan. Nah, ketika erupsi letusan ini terjadi tidak ada kebocoran gas sehingga hanya satu pintu yang dapat mengakomodasi keluarnya gas dari dalam dapur magma. Seperti itu. Maka dari itu, ketika tekanan gas ini sangat tinggi dan juga hanya melalui satu pintu, itu seperti ketika kita sedang ingin keluar dari suatu ruangan, tapi pintunya hanya satu, maka akan menjadi rebutan untuk keluar. Nah, seperti itulah analogi yang eh, yang sesuai untuk membahas dari erupsi letusan dan erupsi lelehan. Nah, ketika pintunya banyak, tentunya dari erupsi ini lebih mudah atau tidak sampai eh, saling mendorong untuk keluar seperti itu. Nah, dari situ kemudian kita lanjutkan ke klasifikasi berdasarkan lokasi erupsinya. Nah, lokasi erupsi yang dimaksud di sini itu adalah eh, tempat dia terjadinya erupsi sesuai namanya. Nah, jadi terdapat tiga dari jenis-jenis erupsi berdasarkan lokasi, yaitu yang pertama ada di pusat, di sentral, kemudian di lereng, dan kemudian ada eh, eksen, eksentris. Nah, perbedaan dari ketiganya ini adalah lokasi erupsinya sesuai namanya. Nah, untuk di pusat sesuai namanya, jadi erupsi ini terjadi di pusat dari gunung api tersebut. Nah, contohnya itu adalah pada gunung api komposit, yaitu Merapi dan Gelut, seperti itu. Nah, kemudian ada juga letusan yang berada di lereng. Nah, yang berada di lereng ini yang dimaksudkan itu adalah eh, jadi magma ini keluarnya itu bukan dari pusat dari eh, dari pusat dari atau dari mulut langsung gunung api, tapi dari istilahnya bagian samping dari gunung api tersebut atau apa ya, badan dari badan gunung api. Nah, biasanya ini terjadi karena percabangan magma saat bermigrasi ke gunung api, ke atas gunung api. Nah, ketika magma ini bercabang di situ, nah biasanya eh, erupsi lereng ini sangat mudah untuk terjadi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis erupsi yang eksentris, nah itu berada di bagian luar dari tubuh gunung apinya. Nah, jadi untuk erupsi di em, eksentris ini itu sudah eh, istilahnya apa ya? Tidak berada pada tubuh gunung apinya. Nah, ini biasanya terjadi di area ketika apa istilahnya kaki gunung api atau dataran-dataran yang terbentuk
atau dataran-dataran tinggi yang terbentuk. Istilahnya apa ya? Punggung meskipun bukan pusat gunung api, tapi dia terbentuk juga dari dapur magma yang sama. Nah, em, biasanya ini terbentuk juga setelahnya itu yaitu kompleks gunung api. Nah, jadi untuk jenis erupsi yang eksentris ini terbentuk karena eh, dia memiliki dapur magma yang sangat luas. Kemudian dari dapur magma yang sangat luas ini ada satu yang sangat dominan. Kemudian namun di situ terdapat percabangan-percabangan. Dan kemudian dia eh, tiba-tiba terjadi erupsi. Nah, seperti itu. Nah, efeknya dari erupsi yang jenis eksentris ini itu dia membentuk kompleks gunung api. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke mekanisme erupsi. Nah, eh, mekanisme erupsi ini itu eh, sebenarnya pembahasannya ini mirip-mirip dengan yang kita bahas tadi di bab em, klasifikasi berdasarkan sifat dan kegiatannya. Nah, jadi apa namanya? Mekanisme erupsi ini juga dibagi menjadi dua. Nah, karena tadi erupsi eh, dibagi menjadi dua, yaitu letusan dan lelehan. Kemudian di bagian sini juga dibagi menjadi dua, yaitu letusan dan lelehan. Nah, karena tadi kita udah bahas lelehan awal, nah kita sekarang ingin bahas letusan dulu nih. Nah, mungkin kita lanjutkan gambar tadi ya. Nah, di sini seperti yang dapat terbentuk di sini ada erupsi linier yang eh, dia itu dari gunung api yang berbeda-beda tapi bererupsi pada satu waktu yang sama. Kemudian di sini juga erupsi linier seperti itu. Nah, kemudian, kita langsung lanjutkan ke mekanisme erupsi. Nah, jadi mekanisme erupsi itu dimulai dari dapur magma. Nah, dari dapur magma ini, kemudian dia membentuk karena adanya partial melting sehingga eh, di sini terdapat eh, istilahnya material-material yang memiliki densitas yang lebih rendah sehingga karena densitas yang lebih rendah dia memiliki kecenderungan untuk bermigrasi ke atas. Nah, karena karena hal tersebut sehingga dari hasil-hasil partial melting ini dia naik seperti itu. Naik, 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 naik terus kemudian di sini dia terbentuk lagi eh, gas karena dipengaruhi juga dari area-area sampingnya. Kemudian terjadilah erupsi seperti itu. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi, yaitu erupsi letusan dan erupsi lelehan. Seperti tadi, erupsi letusan itu tidak memiliki pintu lain untuk mengakomodasi dari gas-gas yang ada pada yang telah dihasilkan dari dapur magma dan selama proses magma bermigrasi. Nah, berbeda dengan lelehan yang dia dapat mengakomodasi untuk gas-gas ini keluar dengan jalur yang lain seperti itu. Nah, kemudian pembahasannya mirip dengan yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini salah satu contoh di Kawah Gunung Kelut yang merupakan eh, ini saat terjadi peningkatan kegiatan sebelum munculnya kawah pada tahun 2007. Nah, sedangkan di kanan ini merupakan kubah lava dari Gunung Kelut yang lahir pada tanggal 3 November 2007. Nah, ini salah satu contoh dari erupsi lelehan yang terjadi. Nah, jadi di sini itu terbentuk akibat lava lelehan seperti itu. Nah, kemudian untuk di erupsi letusan itu contohnya ada gunung yang ada di Pinatubo, Filipina seperti itu. Nah, erupsinya karena gas-gasnya ini tidak terakomodasi dengan baik, sehingga ketika eh, pintu ini dibuka, langsung dari gasnya itu keluar dengan bersamaan. Nah, seperti contohnya di sini, Uff, langsung naik ke atas gitu. Nah, karena kita sudah membahas tentang
mekanisme-mekanisme erupsi. Nah, di sini juga terdapat dari tipe-tipe erupsi gunung api yang dia itu tipe-tipe erupsi yang letusan. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe erupsi letusan pada gunung api. Nah, untuk tipe yang pertama, tipe yang pertama ini eh, yaitu disebutkan dia itu tipe Hawaii. Nah, dia itu memiliki lava yang encer, terus kemudian erupsinya ini lemah dan eh, dia didominasi oleh lava fountain seperti itu. Nah, untuk tipe Hawaii ini eh, didominasi oleh aliran lava basah, kemudian dia ini memiliki viskositas yang sangat-sangat encer, kemudian dia mengandung gas yang sangat rendah. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu eh, tipe tipe strombolian. Nah, di tipe strombolian ini letusannya itu eh, berbeda dengan tipe Hawaii. Nah, di strombolian ini letusannya itu eh, lebih periodik atau istilahnya em, dia melontarkan eh, dengan perlahan. Nah, kemudian untuk tipe selanjutnya yaitu tipe volcano. Nah, letusannya ini tergolong letusan menengah atau juga lebih besar dari letusan yang terjadi di tipe strombolian. Kemudian dia relatif memiliki kolom erupsi itu berukuran 3 sampai 15 kilometer. Nah, kemudian untuk tipe selanjutnya yaitu ada tipe Pliny. Nah, di tipe Pliny ini itu letusannya lebih kuat lagi dibandingkan tipe volcano dengan kolom erupsinya itu lebih besar dari 25 kilometer. Nah, kemudian durasinya itu juga lebih besar, juga lebih panjang daripada erupsi-erupsi sebelumnya. Nah, di sini jika terjadi erupsi dengan tipe ini eh, sampai hingga eh, 3 sampai 4 hari. Ya, dapat kita bayangkan sangat dahsyatnya dari eh, durasi letusan dari eh, gunung tipe yang erupsinya Plini ini. Nah, umumnya di sini tuh yang dihasilkan itu adalah gunung api tipe kaldera. Nah, kemudian ada lagi yang lebih dengan yang lebih besar dari Plini yaitu tipe ultra Plini. Nah, biasanya tipe ultra Plini ini selain dia eh, dari magmanya tadi, itu juga dia bercampur dengan air. Nah, sehingga yang pertama tekanan dari air saja, terus dia yang pertama tekanan dari magma saja, dari gas yang terbentuk dari magma saja, nah, kemudian dicampur dari gas air. Nah, sehingga di situ terakumulasilah tekanan yang sangat ekstrim gitu. Nah, dari tekanan yang sangat ekstrim ini itu kemudian menghasilkan juga letusan yang sangat besar. Nah, contohnya yang kita familiar yaitu seperti di em, Toba dan Tambora seperti itu. Nah, seperti ini. Ini merupakan fase-fase rekonstruksi dari Gunung Api Krakatau seperti di sini. Nah, ini diagram yang dapat kita bayangkan untuk eh, istilahnya apa ya, menggambarkan bagaimana proses terbentuknya dari kaldera seperti itu. Di sini yang pertama dia erupsi secara kecil, kemudian besar, besar, kemudian meluas, kemudian runtuh dan bisa juga tergandengi oleh air atau material-material yang runtuh tadi seperti itu. Oke, nah di sini tipe Petropilian yang Petropilian ini adalah yang sangat kita sebut tadi yang sangat besar, sangat ekstrim tadi. Kemudian di sini tipe Hawaiian sangat kecil gitu.
erupsinya sangat eh, kecil dibandingkan dengan eh, Petrobilian, kemudian sini ada Strombolian, sini Vulkanian. Nah, Strombolian itu biasanya berbentuk seperti ini, yaitu ke atas. Nah, itu biasanya di gunung api apa tadi? Contohnya itu eh, mungkin seperti gunung api Merapi ya, gunung api Merapi. Nah, ini terus ini Vulkanian, jadi dia ke atas tapi dengan lebih meluas. Nah, berbeda dengan Pelean. Nah, Pelean itu dia erupsinya eh, pelan dengan substansi eh, yang lebih padat dari Strombolian, Vulkanian, dan Plinian. Nah, sehingga dia di sini tuh biasanya kita sebut dengan pembentukan wedus gembel. Nah, di sini adalah yang eh, kita sebut dengan wedus gembel. Nah, dengan dibandingkan dengan Plinian ini yang tadi yang sangat apa masif letusannya, erupsinya sangat-sangat tinggi seperti itu. Nah, ini contohnya juga dari erupsi Strombolian. Nah, HW-nya seperti ini, jadi erupsinya hanya kecil, kemudian lelehan seperti itu. Nah, ini untuk Strombolian. Nah, ini juga ciri-ciri dari eh, tipe letusan vulkano. Nah, kemudian ini tipe erupsi khusus Merapi. Nah, jadi juga ada beberapa gunung api yang tidak menjadi tipe dari yang 5 yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu Hawaii, Strombolian, terus Vulcano, Lini, dan juga Petropilian. Nah, juga ada di sini tuh gunung api Merapi. Nah, gunung api Merapi ini juga membentuk seperti yang dapat kita lihat di gambar, dia itu membentuk gunung api dan juga membuang gas-gas buangnya. Nah, di sini tuh yang kita sebut dengan wedus gembel, seperti itu. Nah, kemudian di sini gunung api tipe Pele juga. Nah, jadi dia memiliki istilahnya terjadi karena sumbat lava, kemudian letusannya itu terarah pada satu tujuan seperti itu. Nah, ini juga mirip dengan bentuknya seperti wedus gembel, seperti itu. Nah, kemudian ada tipe yang lain juga dari tipe Saint Vincent. Nah, jadi di sini dia itu kolom kolom erupsinya itu runtuh, kemudian membentuk aliran piroklastik yang tebal dan menyebar ke segala arah. Nah, bedanya dengan yang lain, ketika istilahnya dia itu seperti gabungan dari eh, Pelean dan juga Strombolian. Nah, jadi dia memiliki letusan yang ke atas, juga memiliki letusan yang ke samping. Jadi menyebar seperti itu. Nah, kemudian ada juga gunung api tipe Helens. Nah, di sini tuh perbedaannya adalah dia itu terjadi waktu dia erupsi itu terjadi longsoran dengan volume yang besar. Nah, dan longsoran ini terjadi dengan saat yang bersamaan. Nah, seperti itu biasanya ini tuh terjadi karena perbedaan kemiringan yang signifikan antara sisi kita misalkan dengan sisi gunung yang kanan dan juga sisi gunung yang kiri. Nah, karena perbedaan uh, yang signifikan tersebut sehingga salah satu sisi itu menjadi dominan sehingga sisi yang lain itu terjadi runtuh. Seperti itu juga dapat eh, disebabkan oleh ketika dia dapur magmanya itu eh, dominan pada satu area, tapi eh, dari ketika migrasi dari magmanya ini tidak berada di tengah, tapi berada di samping. Nah, sehingga waktu meletus yang awalnya dapur magma ini penuh, kemudian dikosongkan lah. Nah, sehingga kekosongan ini tidak ada daya yang dapat menopang area tersebut sehingga terjadi longsoran atau reruntuhan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke indeks letusan gunung api. Nah, kita kan tadi juga sudah membahas tentang tingkat gunung api yang dari Hawaiian hingga ultrapilian. Nah, di sini tuh kita dapat lebih mudah untuk memahami dari eh, indeks letusan gunung api. Nah, untuk membacanya, jadi tipe erupsi Hawaiian itu berada di interval nilai dari
panah ini hingga panah kanannya. Nah, jadi membacanya itu seperti itu. Nah, seperti di sini total volume volume tepranya dia 10 pangkat 4 seperti itu. Nah, kemudian ketinggian kolam awannya dia kurang dari 0,1 seperti itu. Nah, kemudian pemerian utamanya dia tidak meletus. Jadi sini kecil, menengah, besar, sangat besar gitu. Nah, kemudian dari skala-skala ini, nah kita juga bisa melihat skala dari letusannya itu dari VA. Nah, yang dimaksud di eh, VA ini adalah em, bagaimana ketika em, kita melihat eh, gunung ini dari letusannya. Nah, jika kita lihat dari em, letusannya itu, nah, jadi kita itu dapat melihat dari Volcano Explosivity Index. Nah, Explosivity Index. Nah, untuk VA yang bertingkat, jadi VA itu tingkatnya dari 0 sampai 6. Nah, untuk di grafik bawahnya itu adalah interval eh, antara erupsinya. Nah, yang di satuan tahun seperti itu. Nah, untuk di kirinya itu proporsi dari erupsi yang terjadi di setiap eh, erupsinya. Nah, kalau di VE6 itu untuk jarak dari 1 sampai 10 tahun, dia itu sangat kecil. Erupsinya itu sangat kecil. Nah, tapi untuk interval 1.000 sampai 10.000 tahun, untuk VE6 ini, dia memiliki letusan yang sangat dahsyat gitu. Dan apa ya, beriringan. Nah, namun untuk interval dari 0 sampai 1, 1 sampai 10, 10 sampai 100, kemudian 100 sampai 1.000. Nah, di sini dia hampir hampir tidak terjadi erupsi sama sekali. Nah, jadi eh, karena eh, seperti yang kita bahas di eh, erupsi letusan dan erupsi eh, lelehan. Nah, jadi dapat kita lihat di sini tuh eh, gasnya itu terakumulasi dengan karena tidak ada proses-proses erupsi yang mengurangi secara perlahan dari tingkat tekanan yang ada di gunung api tersebut. Nah, dari situ kita juga dapat melihat dari VEE tingkat Volcanic Explosivity Index 5 di level 5 itu dia eh, letusan besarnya itu berada pada interval 1.000 tahun. Nah, kemudian tapi di interval 100 tahun dia erupsi juga, tapi tidak terlalu besar. Nah, untuk 10.000 tahunnya dia eh, eh, bisa kita bilang setengah dari puncaknya seperti itu. Nah, kemudian juga kita bisa lihat lanjutkan, set, set, set. Nah, jadi untuk gunung dengan PE 0, dia itu eh, rata-rata itu melepaskan 50% dari proporsi erupsinya itu pada rentang 1 sampai 10 tahun. Nah, karena dia sangat sering, jadi akumulasinya itu lebih sedikit. Meskipun yang kita lihat di sini itu di sini besar, di sini nilainya 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 besar, besar besar. Nah, tapi ini tuh berdasarkan dari proporsi erupsinya. Nah, jadi bukan secara keseluruhan nilai yang ada, tapi dari 50% yang terdapat. Nah, ketika dia sangat sering, jadi pelepasan dari erupsinya itu sangat sering, sehingga dia eh, akumulasi yang dihasilkan itu lebih sedikit dari eh, di tingkat eh, level 6 ini. Sehingga di level 6 ini karena dia hanya meletus pada 1.000 tahun dan 10.000 tahun, di sini akumulasi yang
dilakukan setelah 1000 dan 10.000 tahun ini sangat-sangat lama. Sehingga tekanan yang ada di area tersebut itu sangat-sangat besar. Nah, dari situ eh, meskipun hanya 50% yang dilepaskan, tapi itu 50% dari nilai yang sangat besar. Nah, makanya itu kenapa di sini di VE6 itu dia highly explosive. Nah, seperti itu. Nah, itu kurva yang dapat kita pahami untuk eh, mengamati dari istilahnya apa ya? Res dari gunung api atau peristirahatan gunung api. Nah, namun di VI6 ini dia waktunya itu sangat lama, yaitu 10.000 tahun sekali, seperti itu. Nah, sedangkan untuk di interval yang VI nilainya nol, dia sangat sering gitu. Erupsinya itu sangat sering, seperti itu. Nah, jadi istilahnya kita dapat mengamati dari eh, letusan juga em, dari masa istirahatnya. Jadi dapat kita simpulkan di sini untuk gunung dengan letusan yang sangat besar itu juga memerlukan waktu istirahat yang sangat lama seperti itu. Dan berbeda dengan gunung yang letusannya kecil, dia memiliki waktu istirahat yang singkat seperti itu. Nah, jadi ringkasan dari bab 4 ini yang pertama yaitu erupsi gunung api ini merupakan manifestasi dari gerak magma yang ada di dalam bumi yang sampai ke permukaan seperti itu. Nah, kemudian dari magma ini, dari erupsi ini juga berdasarkan dari bahan-bahan asalnya, jadi dia itu juga bisa disebabkan tidak oleh magma, yaitu seperti yang tadi freatik juga bisa disebabkan oleh eh, komponen yang bukan magma dan juga komponen magma secara bersamaan. Kemudian secara mekanismenya dia itu ada mekanisme lelehan dan juga letusan. Kemudian secara lokasinya dia itu punya pusat, lereng, dan eksentris. Yang pusat ini merupakan pusat dari gunung api tersebut. Kemudian lereng ini yang ada berada di lereng gunung api. Kemudian yang eksentris ini berada di luar tubuh dari gunung api. Nah, kemudian untuk mekanisme-mekanisme yang mempengaruhi yaitu seperti tekanan gas, viskositas magma, juga kandungan yang freatiknya atau kandungan air yang memengaruhi letusan tersebut. Nah, kemudian untuk tipe-tipe erupsi itu ada Hawaii, yang utama itu ada Hawaii, terus kemudian Strombolian, Vulcano, Lini, dan Ultrabelini. Kemudian juga ada erupsi-erupsi yang khusus atau tipe-tipe erupsi yang khusus yaitu Merapi, Pele, Saint Vincent, dan juga Saint Helens gitu. Dan yang terakhir itu tingkat kekuatannya letusan itu dapat diukur dari level PI level 0 hingga PI level 6 seperti itu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai bab 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.